Ini salah satu contoh manfaat sifat kemagnetan yang dimiliki oleh suatu atom atau suatu bahan. Ini tadi saya cerita di bidang medis, ini bisa digunakan untuk keperluan diagnosa, terapi, dan pemisahan atau separasi. Ya. Ini yang diagnosa dulu. Kita sering dengar kata-kata MRI ya. Oh, saya mau dites ada penyakit apa. Oh, di rongsen diuji di lab pakai MRI gitu ya. Gitu kan ya, MRI sarafnya seperti apa, kemudian struktur otaknya seperti apa. Itu MRI itu apa? Magnetic resonance ya. Ya, jadi ya itu memanfaatkan sifat kemagnetan untuk mendiagnosa suatu penyakit. Atau di terapi. Ini ada drug delivery, ada hipertermia. Ya, drug delivery itu dengan sifat kemagnetan tertentu dia mampu membawa obatnya itu sampai ke penyakit yang dia tuju. Itu materialnya apa banyak. Kemudian yang ini isolasi, ini sel isolasi, selular proteomics gitu ya. Ini sel pemisahan sel gitu ya, kemudian diuji di lab. Seperti itu. Itu untuk bidang medis. Apa ada yang lainnya Bu selain medis ini? Masih ada gambar yang medis sepertinya. Magnetic nanoparticle ini therapeutic drug, imaging moiety, molecular recognition, cell simulation. Ini gambarannya. Ya, MRI, PET, fluorescence. Ini terapi chemical, DNA, protein gitu ya. Ini polymer shrinking, DNA dehybridization, protein cleavage. Itu juga memanfaatkan ini material nanomagnetik, nanopartikel material. Ya. Ini lebih lanjut tadi yang drug delivery itu ya. Yang drug delivery ini gambarnya. Ini obatnya nama pasarannya ini doxorubicin. Nah, dia dibawa, bahan aktifnya adalah ini, dia dibawa oleh ini. Ya, bahan aktifnya yang biru ini. Tapi dia dibawa oleh material ini. Ya, ini. Ini diagnostik, sensor, drug delivery. Kalau ini untuk menggambarkan cadangan minyak yang ada di dalam perut bumi. Juga memanfaatkan ini bahan-bahan nanopartikel yang bersifat super paramagnetik. Ya, untuk imaging, untuk menggambarkan reservoir adanya minyak di dalam perut bumi itu. Oke. Itu ya. Ini pseudoscience itu beberapa tipuan-tipuan yang memanfaatkan seolah-olah ilmiah, ternyata tidak. Contohnya, ada terapi menggunakan bahan yang konon bersifat memiliki gelombang radiasi elektromagnetik. Nanti saluran darahnya akan lebih lancar. Itu ya. Itu pseudoscience. Nanti lebih lanjut dibaca di sini ya kalau mau tahu. Demikian saudara-saudara tentang sifat kemagnetan. Apakah mungkin ada yang mau ditanyakan tentang sifat kemagnetan? Tidak ada ya? Kalau kelas B ini anteng-anteng anaknya. Belum ada, Bu. Oke, selanjutnya masuk ke sifat yang terakhir supaya cukup waktunya ya. Dan hampir ini. Sifat yang terakhir yang juga perlu diperhatikan dalam pengembangan material yaitu thermal properties. Suatu bahan kadang dalam aplikasinya tidak boleh diberi suhu panas karena bahan tersebut tidak tahan atau mudah rusak ketika diberi panas sekelilingnya. Tetapi ada bahan-bahan yang didesain khusus supaya tahan terhadap panas, istilahnya refraktoris.
ya. Bahan itu bisa berupa dari logam, polimer, keramik. Sifat keramik itu memang keunggulannya itu tahan terhadap panas ya. Kemudian yang baru-baru ini komposit gitu ya. Jadi banyak dibuat material untuk tujuan tertentu, tergantung tujuan manusianya apa gitu ya. Dan salah satu sifat yang diperhatikan adalah thermal properties. Nah, sama seperti sifat-sifat yang lain, thermal properties ini juga menunjukkan respon material terhadap panas yang diaplikasikan kepada material tersebut. Gitu ya. Responnya seperti apa? Ya. Ini. As a solid absorb energy in form of heat, ketika suatu padatan menyerap energi dalam bentuk panas, maka temperaturnya naik. Otomatis akan ada perubahan pada dimensinya, gitu ya. Bisa meningkat atau bisa malah mengkerut, gitu. Increase or decrease. Nah, energi may be transport to cooler region, ya selalu ya, energi panas itu ngalir dari yang suhunya tinggi ke suhunya yang lebih rendah. Ya. Dalam mempelajari sifat termal ini ada beberapa istilah ini, ada conductivity of heat atau konduktivitas panas. In other words, these are properties which are exhibited by a material. Jadi ini sifat yang dimunculkan oleh material ketika dilewatkan panas pada material itu. Ya. Ini beberapa istilah atau major component of thermal properties. Satu, heat capacity, thermal expansion, thermal conductivity, and thermal stress. Apa itu? Mari kita lihat. Ini adalah besaran yang muncul ketika berkaitan dengan sifat thermal. Satu, kapasitas panas. Ya, secara atomik, kapasitas panas dari masing-masing bahan itu berbeda. Ya, kapasitas panas itu simbolnya ini ya, heat capacity itu Q. Di mana Q itu rumusnya M kali C kali delta T. Yang konstanta kan ini ya, specific heat. Nah, dari mana itu muncul heat capacity pada suatu bahan? Itu muncul karena ini, atomic vibration. Ini atomic vibration. Normal lattice position of atom, yang gambar ini, orange. Yang gambar biru itu tadi atomic vibration yang memunculkan energi namanya energi fonon. Nah, heat capacity itu dari situ. Nah, fonon ini bergantung kepada suhu. Nah, dan apa yang menyebabkan ini bervibrasi itu lagi-lagi perannya elektron, ya. Itu bentar, gambarnya saya perjelas dulu ya. Kayaknya ngecropnya terlalu ke bawah jadi nggak kelihatan. Okay. Ini ya, position displaced because of vibration. Posisinya akan berubah karena adanya vibrasi. Schematic representation of generation of lattice waves in crystal by means of atomic vibration. Ini. Heat capacity of material can be defined as amount of heat required to change the temperature of material by 1 degree, yaitu panas yang diperlukan untuk mengubah temperatur suatu bahan sehingga temperaturnya naik 1 tingkat. Itu kapasitas panas. Kalau di fisika seperti itu ya. Ini dalam diekspresikan dalam satuan Joule atau kalori dan suhunya dalam satuan Kelvin atau Celsius. Ini rumusnya kapasitas panas ini. M kali C kali delta T. Nah, tadi ya kapasitas panas itu munculnya dari apa? Atau
kenaikan suhu itu munculnya karena apa? Karena adanya radiasi fonon ketika ini atom-atomnya bervibrasi. Nah, misalkan ini ada atom dipanaskan, atomnya kan akan bervibrasi ya. Nah, energi vibrasinya itu disebut fonon itu. Gitu ya. Jadi karena suatu material punya panas spesifik sendiri-sendiri, dan karena tadi ini kontribusi oleh elektron ya, padahal tiap atom itu jumlah elektronnya kan berbeda. Makanya ini nilai C-nya berbeda, G-nya juga berbeda. Kemudian komponen utama dalam thermal property selanjutnya yaitu thermal expansion. Ini, when heat is passed through material, its shape changes. Nah, ketika panas dilewatkan pada suatu bahan, maka bentuknya berubah, gitu ya. Seringkali material akan berekspansi, mengembang ketika dipanaskan. Nah, inilah yang disebut dengan thermal expansion. Ya, jadi mengembangnya material ketika suatu bahan diberikan kepada dia. Perubahan ekspansi itu berarti kan ada perubahan di luas atau volume dan bentuknya ya. Contohnya ini rel kereta api yang bentuknya ini berubah karena panas. Ya, sering kita tahu seperti ini ya, ada kecelakaan rel kereta api, ternyata setelah ditelusuri, oh bantalan relnya ada yang berubah dari posisi sebelumnya. Harusnya lurus gitu ya, tapi karena terjadi thermal expansion, ini berkelok seperti ini. Dan ya kadang keretanya nggak siap dengan ini, makanya anjlok gitu ya. Itu karena itu thermal expansion. Ya, get mishappen due to extreme heat. Itu contohnya. Salah satu contohnya ya, thermal expansion itu ini. Kemudian ada thermal conductivity. Konduktivitas thermal. This property of material to conduct heat through itself. Material with high thermal conductivity will conduct more heat than the ones with low conductivity. Ini nilai materi thermal conductivity-nya. For example, an iron rod, batangan besi itu will conduct more heat than normal window glass, daripada gelas jendela yang normal. Ya, some material do not conduct heat at all. Ya, tidak menghantarkan panas sama sekali karena adanya material tersebut bersifat insulator. Ini ya kemampuan daya hantar panas ini. Kemudian terakhir yaitu adanya thermal stress. Ini ilustrasinya, ini gambarnya. Ada beton gitu ya. Ini beton ini termasuk salah satu contoh material komposit khususnya ya, jenis materialnya komposit yang mengalami thermal stress. Harusnya baik-baik saja, nggak retak seperti ini. Tetapi karena stres itu ini, kalau dulu bahas sifat magnetik ya, jadi dia diberi beban yang di bawah beban maksimumnya, maka material tersebut sudah rusak. Lah rusaknya itu disebabkan juga karena faktor thermal atau thermal stress ini. The stress experienced by a body due to either thermal expansion or contraction. Stres atau tekanan yang muncul dari suatu body itu bahan karena adanya thermal expansion atau kontraksi. Ya, it can be potentially destructive in nature as it can make the potential material explode. For example, cracks can be seen on road when the heat is extreme. Contohnya ini, atau contoh yang lainnya lagi ini. Saudara punya gelas, nah tadinya dingin gitu ya, dibuat naruh es, kemudian diberi air panas. Apa yang terjadi pada gelas tersebut?
pecah ya. Itu namanya thermal stress. Ya, crack is result of thermal stress. Ya, kalau istilahnya kemarin di sifat mekanik itu, ini istilahnya apa? Fatigue. Ya, materialnya bahannya sudah lelah, gitu ya. Lelahnya itu diakibatkan oleh thermal stress itu. Oke, sekarang kita lihat beberapa sifat thermal pada suatu bahan dan manfaatnya. Material itu kemarin dulu sudah saya ceritakan, pada dasarnya dibedakan jadi 3, kemudian pengembangannya ada material komposit gitu ya, keramik, logam, polimer, dan komposit. Kita lihat thermal properties of keramik. Ya, ini bahan keramik ini kalau dibuat sebagai alat masak, kalau alat masaknya dari bahan keramik seperti ini, biasanya harganya mahal sekali. Ya. On heating, ceramics expand this is generally known as thermal expansion due to conduction of heat. From this now, keramik conduct heat but withstand high temperature, tapi tahan terhadap suhu yang sangat tinggi. Ya, major thermal properties of keramik ini dia termasuk bahan insulator, semikonduktor, thermal conductivity, thermal expansion, dan thermal shock resistant. Ini keunggulannya bahan-bahan keramik. Disebabkan karena apa? Adanya ini porositas. Ya, kenapa kok dia tahan panas tadi ya? Adanya strukturnya yang berpori, grain boundaries, butiran-butiran kristalnya, kemudian juga ditambah adanya pengotor. Nah, contohnya apa yang bahan digunakan untuk melapisi ini? Aluminium nitrida atau silikon karbida. Gitu ya. Ini pada logam. Memang logam merupakan penghantar panas ya. Dan ini gambarnya alat masak juga. Maksudnya apa? Ini kalau logam itu penghantar panas yang baik. Tetapi untuk keperluan tertentu kita tidak menginginkan panas yang tinggi itu. Sehingga dibuat paduan logam. Sehingga daya hantar panasnya menjadi turun. Makanya sifat-sifat ini dipelajari, tujuannya kan untuk mempermudah manusia ketika menggunakannya ya. Kalau di polimer, nah ini bervariasi, ada material yang sangat tahan terhadap polimer yang sangat tahan terhadap suhu, istilahnya thermosetting ya. Kemudian ada juga material yang tidak tahan terhadap suhu, dan konduktivitas thermal pada polimer ini dipengaruhi oleh ini temperatur, derajat kristalinitas, densitas polimernya, orientasi offset segmen, dan strukturnya. Ya. Ini pada keramik ini polimer ini contohnya. Ini kalau ada alat masak ini dilapisi teflon. Ini juga teflon. Dia bahan yang tahan panas kan ya. Kalau dulu dianggap dan anti lengket gitu kan ya keunggulannya, tapi penelitian terkini ternyata kurang baik untuk kesehatan. Makanya sekarang pelapisnya itu sebaiknya keramik, tetapi harganya masih sangat mahal. Aplikasi sifat thermal juga sangat penting di bidang tekstil ya. Ini kalau saudara perhatikan beli baju gitu saja ya, kadang ada simbol seperti ini. Nanti selengkapnya lihat. Oh, lihat video ada linknya ya. Sebentar. Kalau beli bahan kadang ada simbol seperti ini kan ya. Ini misalkan ada katanya ini suhu 60 derajat. Berarti ini boleh dipanaskan hingga suhu 60. Ada yang simbolnya seperti ini. Tidak boleh disetrika seperti itu kan ya. Seperti itu. Itu ya karena ketahanan suatu bahan itu tersendiri. Nah, ini ada beberapa pertanyaan seputar sifat manfaat sifat thermal pada bidang tekstil. Jawabannya saudara bisa cari di sini ya. Textile Study Center. Kemudian ini kok ada ini apa ini? Lihat videonya bisa nggak? Kalau nggak ada, lihat di YouTube saja. Itu kurang lebih saudara tentang sifat thermal. Gitu ya.
Oke, saya share yang lain. Ini ada kantong plastik polimer juga kan ya. Ini ketika dibakar, yang ini enggak. Bisa lihat videonya saudara di sana? Bisa, Bu. Bisa. Bu. Ini dibakar, ini kalau yang ini jadinya karbon seperti ini. Kalau ini ya bisa dibakar tapi dia lebih tahan tadi. Ini lihat. Ada di iklan yang lain, di setrika itu enggak apa-apa. Kalau bahannya dari Telobag. Ini promonya ya, promonya dia. Seperti itu. Tetapi memang ada bahan yang ini. Sebentar saya cari kata kuncinya. Ini apa? Refraktoris material. Refraktoris material itu material yang memang tahan pada suhu tinggi. Types of refractory material. Ini water, ini belajar ini. Nah, gampangnya bilang refractory material ini atau bahan-bahan yang tahan suhu panas ini, kalau saudara pernah di lab bekerja menggunakan furnace, di sekelilingnya kan ada bata warnanya putih, dan bata tersebut lebih tahan pada suhu tinggi dibandingkan bata yang lain. Itu contoh material-material refraktoris. Gitu ya. Artinya memang didesain untuk digunakan pada suhu yang sangat tinggi dan materialnya tidak rusak, tidak tadi mengalami thermal stress tadi. Demikian saudara untuk sifat termal. Nah, udah mau habis, baterainya juga mau habis. Oke, cukup sekian dari saya. Kita lanjutkan diskusinya di grup WA ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.